Waalaikumsalam, Neng. Ya Bu, perkenalkan nama saya Sania Perjuangan. Ya. Saya mahasiswi prodi D3 Ya. Fakultas Muhammadiyah Ciamis. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan, yaitu mengenai penyakit kulit impetigo ya. Ya. Terkait dari hasil pengkajian kemarin Ya. anak ibu ya. 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 Nah, itu ini silakan. Ya. Nah, Ibu bisa dibaca ya brosnya. Nah, Ibu, impetigo itu yaitu suatu penyakit atau infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri, Ya. yaitu bakteri Staphylococcus atau bakteri Staphylococcus. Nah, impetigo atau penyakit kulit ini biasanya berisi atau seperti butiran gelembung-gelembung namun berisi nanah ya Bu. Nah, penyakit ini sering terjadi pada anak-anak. Ya. Lalu gejala dari impetigo itu ya, yang pertama masa inkubasi dari impetigo itu sekitar 2-5 hari. Ya. Jadi masa perkembangannya itu 2-5 hari. Ya. Nah, gejala selanjutnya yaitu terbentuk bintik-bintik merah kecil seperti lepuhan yang berisi cairan nanah dan berkantung. Biasanya impetigo ini atau terdapat di kepala atau di muka ya, biasanya pada anak kecil. Suka ada di sini di daerah hidung biasanya gitu. Nah, impetigo ini diawali dengan tumbuhnya bulai atau lepuhan berisi nanah berwarna kuning. Dan impetigo ini juga berawal dari luka terbuka. Tadinya si anak itu luka, misalnya sedang main, terjatuh, lalu terbuka dan lukanya tidak dibersihkan atau kurang bersih membersihkan lukanya. Nah, bisa terjadi hal seperti ini. Lalu ada pencegahannya ya Bu. Kan ini menular ya. Dari misalnya kan impetigo itu gatal. Nah, misalnya ada luka di sini, ibu misalnya menggaruknya, lalu ibu lupa nih nggak cuci tangan, terus ibu nyentuh bagian sini. Jadi akan berpindah, selain bisa menularkan pada orang lain, juga bisa menularkan pada dirinya sendiri. Ya. Nah, terkait itu penularannya sangat mudah ya Bu. Jadi kita harus rajin-rajin cuci tangannya apabila nanti sama ibu kelihatan si adiknya sedang nonton TV lalu tiba-tiba garuk-garuk, mengingatkan suruh cuci tangan ya, supaya tidak di sini kan semakin banyak. Lalu untuk pencegahan supaya tidak menularkan itu ibu menggunakan handuk bersama tidak? Tidak, satu. Nah, ya bagus Bu. Nah, itu harus menggunakan handuk sendiri ya, pakaiannya dicuci bersih ya Bu. Nah, hindari ya pemakaian handuk bersama, lalu bersihkan pakaian. Nah, selalu mencuci tangan ya. Untuk perawatan lukanya sendiri kan itu luka terbuka ya. Ada itu lukanya cuma dibiarkan terbuka gitu saja. Nah, ada perawatan luka yang bisa ibu lakukan di rumah. Bisa menggunakan air matang ya, air hangat ya, dicampur air dinginnya pakai air matang juga, disiram, atau bisa juga ibu misalnya ada salep antibiotik, bisa dioleskan 2-3 kali sehari. Nah, atau jika ibu tidak ada salep, nah bisa menggunakan menggunakan kunyit. Nah, kan kunyit itu mengandung antiseptik ya, untuk penyembuhan luka, mempercepat pengeringan luka.
dengan cara ibu bisa parut kunyitnya, diparut jadi pasta. Nah, apabila kandungan airnya cukup banyak, ibu cukup oleskan saja di area sekitar lukanya gitu. Nah, apabila si adiknya nanti main, nah itu lukanya itu harus ditutup. Ya, ibu pakai kasa. Nah, supaya kan tidak terkontaminasi oleh debu, kuman. Lalu berikan nutrisi ya Bu, makanannya juga harus dijaga supaya mempercepat penyembuhan dari lukanya tersebut. Nah, mungkin Ibu itu penjelasan dari saya. Gimana Ibu, ada yang mau ditanyakan atau kurang mengerti mungkin? Enggak, misalkan gini Neng, pakai kunyit itu kunyitnya diparut terus dipanaskan dulu nggak kunyitnya? Oh, itu bisa langsung dipakaikan. Nah, ya. Karena kan kalau dipanaskan dulu takutnya antiseptik atau menghilangkan kadar kandungan yang terdapat di kunyit. Gitu. Ya udah Neng, cukup. Nah, Ibu, sekarang saya ya giliran bertanya ke Ibu. Coba Ibu, apa yang Ibu ketahui mengenai penyakit atau impetigo tadi? Pengertiannya apa itu Ibu penyakit impetigo? Suatu penyakit kulit yang berlebihan sana gitu. Iya. Terus Ibu coba sebutkan satu atau dua gejala dari impetigo. Bintik-bintik penyakit yang kecil. Iya. Terus Kalau dari luka yang kecil. Nah, Ibu, gimana sih perawatan dari penyakit impetigo sendiri yang bisa dilakukan Ibu di rumah? Perawatan lukanya? Ya, dicuci sama air hangat. Iya. Terus dibalut gitu. Yang udah dicuci dibalut. Terus kalau itu harus dibantu sama obat kampung yang namanya kunyit gitu. Iya, bisa. Kalau kan jika sudah misalnya diobati sama kunyit, apabila tidak kunjung sembuh ya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, saya sarankan periksakan ke pelayanan kesehatannya, misalnya ke puskesmas, bisa ya ke pelayanan kesehatan terdekat. Iya. Nah, Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu ya dan keluarga. Dan semoga adanya cepat sembuh ya Bu. Iya, Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.